Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas terkait PPDB yang begitu panas untuk Warudoyong dan Kecamatan Baros yang menjadi yatim piatu di Kota Sukabumi karena tidak adanya SMA dan SMK negeri. Dan di sini mungkin ada satu statement dari Pak Aden Firman yang merasa keberatan terkait peraturan pendidikan Permendikbud yang hari ini begitu menekan seperti zonasi, PPDB yang hari ini menjadi PPDB rapor, dan mungkin kira-kira apa yang menjadi keberatan Bapak terkait sekolah-sekolah negeri yang mempersulit calon-calon siswanya. Sebetulnya saya sebagai warga negara, warga Kota Sukabumi, terkait kebijakan mungkin itu sudah diperhitungkan. Tapi realita di lapangan, realita saya yang merasakan bahwa ternyata beberapa kebijakan-kebijakannya ini tolong dievaluasi kembali karena tidak semua orang memahami kebijakan itu. Dalam hal ini terkait jangankan kita untuk membiayai anak-anak kita, masuk sekolahnya pun kita itu sudah berat dengan pola-pola seperti ini. Jadi mohon dengan sangat kepada para pemangku kebijakan untuk lebih dievaluasi kembali terkait PPDB ini. Yang saya pertanyakan, substansi daripada mencerdaskan kehidupan anak bangsa itu sebelah mana? Kita cukup sulit untuk menyekolahkan anak kita hari ini. Jangan sampai kebijakan-kebijakan ini menjadi blunder untuk dinas terkait juga. Jadi mohon dengan sangat kepada para pimpinan dan para pemangku kebijakan, tolong dievaluasi. Lihat ke belakang, lihat ke bawah. Masyarakat hari ini cukup sangat parah untuk menyekolahkan anak-anaknya. Jangankan untuk biaya yang lain-lainnya, untuk masuknya pun hari ini kita sangat-sangat sulit. Jadi bagaimana anak-anak kita untuk bisa menjadi pintar? Jadi seperti itu, Bu. Tapi mungkin Pak, kan hari ini kan yang saya lihat di beberapa PPDB zonasi itu ada satu keanehan juga yang mungkin menjadi alasan dari sekolah itu kayak SMP Tangerang, SMP 136, SMP Waru Kodang, juga SMP 30 Palembang yang hari ini masuk. Jadi kan bahwa kuota ini kan haknya orang Sukabumi sebetulnya. Tapi cuman kan kita juga mempertanyakan, bolehlah Anda seperti itu, tapi kan cuman lihat dulu kuotanya. Cukup atau tidak gitu kan. Untuk Warudoyong, untuk Baros harus dipikirkan juga seperti itu. Tapi kan cuman mencerdaskan anak bangsa seperti yang Pak Aden Firman bilang itu memang betul. Apa yang kita cerdaskan selama ini? Selama adanya PPDB zonasi dan juga PPDB yang hari ini berjalan ini seperti apa? Ketika ada fakta integritas ini, mungkin Pak Aden menyikapi fakta integritas ini seperti apa? Kalau menurut saya fakta integritas itu hanya sebuah alat. Yang terpenting kita ketika memang kita mau melayani warga masyarakat terkait dunia pendidikan, tidak harus ada fakta integritas. Berjalankan saja sesuai aturan yang berlaku, selesai. Hari ini ketika ada fakta integritas berarti seolah-olah beliau-beliau ini yang pemangku kebijakan ini ada tanda kutip. Kenapa ada fakta integritas? Hari ini kami melihat bahwa mereka semua itu adalah orang-orang terdidik yang siap untuk melayani masyarakat terkait pendidikan. Bullshit kalau menurut saya yang namanya fakta integritas. Dan mungkin Pak, karena dengan fakta integritas ini banyak yang terhalangi dari Jelas. Iya. Contohnya hari ini yang mau masuk sekolah semua mumet dan lain sebagainya dengan berbagai macam alasan. Kalau menurut saya mohon dikaji ulang, dievaluasi terkait kebijakan-kebijakan itu. Jadi mohon maaf, dalam hal ini saya sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk segera mengevaluasi apa yang menjadi dinamika yang terjadi hari ini di tengah-tengah masyarakat. Hari ini kami untuk menyiapkan dana pendidikan kedepannya pun sudah sulit. Tolong permudah kami untuk masuk, anak-anak kami untuk masuk sekolah-sekolah negeri di wilayah kota atau kabupaten Sukabumi.
Seperti itu, Bung. Ya, mungkin begini ya, karena kita perjuangkan karena Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Cisaat, Kecamatan Warudoyong, juga Kecamatan Baros yang bersekolah selama ini di Kota Sukabumi. Jadi kita memperjuangkan mungkin 4 kecamatan, tapi yang saya harapkan memang ada kuota untuk semua. Dan di sini saya juga meminta kepada Pak B PLT Gubernur untuk segera mundur dari jabatan Anda. Karena nyatanya fakta integritas ini sudah menekan kepada masyarakat yang seharusnya cerdas, yang seharusnya mereka menerima hak dari pendidikan tersebut, tapi ternyata nyatanya fakta integritas ini malah menekan kepada guru-guru pengajar. Juga di sini saya nyatakan kembali di akhir cerita, di akhir segmen ini, innalillahi wa innalillahi rojiun, turut berduka cita atas matinya hati nurani dari PLT Gubernur Bapak B Mahmudin, juga Bapak 5 SPD dan Bapak Ceng Mamad selaku Ketua MKKS yang selama ini menjadi biang keroknya terkait keributan PPDB di Kota Sukabumi. Terima kasih banyak, mungkin segitu saja. Ada tambahan lagi atau seperti apa? Mungkin ya. Bersama 94 melihat masa depan cerah.